bukannya udah paling cepat, tapi lebih ke kayaknya sesuatu yang cepat belum tentu yang paling baik. Jangan duitnya dulu, duit gampang dicari, tapi partner susah dicari kan. Kayak lu gini ya, lu kerja praktek nyoba di bidang lo nih, teknik mesin kan, ternyata kok nggak sesuai ekspektasi lu gitu kan, kok prioritas berubah, kita nggak bisa maju bareng terus. Aloha semuanya, kembali lagi dengan Cindy Goce di sini. Jadi hari ini gue ditemanin dengan tamu jauh nih dari Indonesia, nggak khusus datang sih, tapi tamu dari Indonesia. Dan yang spesial banget ini dia adalah teman dari TK. Oh, dari TK kita ya. Udah lama banget ya berarti ya. William Hendarming. Jadi William ini lagi main ke Jerman ya kan, lagi jalan-jalan nih di Jerman. Nah, lagi berkunjung ke Köln. Karena kita teman dari TK dan SD. Dari TK teman-teman ya. Kenapa? Jadi bisa bayangin tuh lama banget. Udah lama banget ya, tapi masih kontak-kontak. Betul. Nah, di kesempatan kali ini tuh pengen banget kita ngobrol-ngobrol. Tepatnya buat gue sih ini sendiri, gue juga pengen banget ngobrol sama William dengan tema dari from employee to entrepreneur. Ini video ini tuh buat kalian-kalian yang misalnya lagi mikir, kalian bisa jadi employee ya, kerja sama orang, lagi mikir, aduh gue kok pengen jadi businessman. Atau buat kalian yang mungkin belum memulai ya, maksudnya baru mau masuk ke dunia pekerjaan dan lagi mikir, gue pengen jadi employee atau jadi entrepreneur. Galau gitu ya. Nah ini nih, ini udah ada pakar deh ya. Waduh, pakar ya. Ini sharing okay. tentang pengalaman diri lo. Siap, nanti saya bantu teman-teman ya di sini. Mantap. Let's go. Oke, yang pertama, boleh dong kenalin dulu lu siapa dan bidang lu tuh apa, dan status lu tuh sekarang dulunya ngapain dan sekarang tuh lagi ngapain gitu kerjanya. Oke, nama gue William, gue temen TK sampai SD-nya Cindy, udah itu doang ya, dikit banget. Ya jadi gue William Hendarming, biasa temen-temen manggil gue William, terus basically stay-nya juga di Indonesia, di Jakarta. Jadi lahirnya juga di Jakarta, besarnya di Jakarta, dan kalau ditanya soal Jakarta, pokoknya gue ngerti deh Jakarta, gitu ya. Anak Jakarta gitu ya. Anak gaul. Agatha gitu kan, Agatha Cindy, anak gaul Jakarta. Nggak ada hubungannya. Oh iya. Gitu loh. Agatha itu anak gaul Jakarta. Oke. Lu kuliahnya apa? Terus dulu kerjanya apa? Terus sekarang kerjanya apa? Berarti kurang lebih ini ya, sepak terjang kehidupan ya. Kehidupan lu tuh gimana? Jadi teman-teman gue itu lulusannya sebenarnya gini, dulu pastinya kalau sebelum kuliah teman-teman akan, mungkin kalau sekarang udah langsung tahu ya majornya apa kalau di SMA atau high school gitu. Kalau sekarang tuh kalau dulu itu gue itu ambil IPA karena gue suka fisik gitu. Jadi fisika ya? Fisika. Kalau biologi itu jelek deh. Jadi kalau ditanya nggak mau jadi dokter atau misalkan food tech sekarang itu lagi hits banget, enggak, karena nggak bisa ngurusin soal apa tuh kimia ngapal-ngapal gitu ya. Iya, kimia juga kurang lebih tabel periodik itu nggak bisa teman-teman ya, susah banget. Tabel periodik sekarang apalagi open book enak, kalau dulu nggak ada tuh open book. Ngapal ya. Iya, jadi hal-hal yang sifatnya biologi hafalan tuh agak susah. Gitu. Meskipun sekarang kalau disuruh hafalin ulang tahun pasangan gitu ingat, jadi gampang. Ada motivasi lain. Ada gitu. Kalau dulu nggak ada tuh. Teman-teman. Okay. Nah, jadi sukanya fisik, hitungan, baik yang berhubungan sama matematika atau math gitu, itu angka lah ya, angka. Bisa. Sehingga dari SMA ambil IPA, waktu itu kan pilihan jurusannya ada banyak ya, kadang ada ekonomi, hukum nggak bisa, temen-temen tau ya, hafalin satu kitab undang-undang itu agak sulit. Biologi nggak bisa, ketemu nih yang namanya teknik. Gitu. Nah kalau teknik tuh dibagi 3, ada mesin, industri, atau elektro biasanya kalau di Indonesia. Yang terkenal ya. Yang terkenal. Nah teman-teman, gue itu suka banget nonton Iron Man 2008. Kuliah 2011 nih. Nah udah ketahuan kan umurnya berapa ya. Kuliah 2011 nih. Jadi waktu nonton Iron Man suka banget. Tony Starknya bilang I am mechanical engineering katanya. Dari situ jadi terinspirasi. Dulunya backgroundnya adalah karena Iron Man. mau bikin Iron Man. Lucu juga ya, jadi gitu. dari satu film lu bisa termotivasi untuk kuliah apa ya? Betul. Baru denger gue. Karena kalau elektro, mungkin agak a little bit ke arah listrik gitu dulu. Dulu tuh jokesnya adalah nanti jadi tukang listrik gitu. Jadi gue nggak mau. Terus kalau misalkan industri itu tuh masih ada hubungannya sama pabrik dan lain-lain. Jadi gue kepikiran kayak gue nggak mau juga
dan yang mendekati sama yang gue mau yaitu teknik mesin. Oke, jadi lu kuliah ke teknik mesin ya? Di mana? Di Atmajaya. Oke. Unika Atmajaya di Semanggi. Gitu. Nah, karena dulu alasannya bisa masuk Atmajaya juga karena kan kalau kampus tuh ada akreditas waktu itu. Jadi gue ngeliat cuman ada 2 yang akreditasnya tuh A gitu ya kan, ada A, B, C. Yang A tuh Trisakti sama Atmajaya pada saat itu. Jadi kalau sekarang nggak tahu nih udah berubah-berubah mungkin ya. Cuman di sana tuh dikasih tahu juga waktu dikenalin gitu di Unika itu banyak kayak UKM ya sebutannya, kayak klub-klub gitu. Klubnya banyak organisasi. Oke. Dan lu tertarik ya untuk tertarik karena dulu waktu SMA nggak gitu bisa involve. Jadi pas tahu itu coba deh ke sana. Oke. Terus apa profesi apa yang lu jalanin setelah, maksudnya lu pasti selama kuliah ada part time ya. Terus setelah lulus kuliah tuh lu apa? Maksudnya part time apa yang lu kerjakan, dan setelah lulus kuliah tuh lu kerjanya apa dulu? Dulu selama kuliahnya 4 tahun. Kalau sama wisuda tuh 4,5 ya. Jadi selama kuliah itu jadi gue semester 2 itu udah mulai kayak cari organisasi, terus gue banyak ikut kayak semacam organisasi internal di dalam kampusnya maupun di eksternal. Dan itu semua kayak kecemplungnya nggak jauh-jauh dari kayak bisnis organization atau misalkan marketing, yang dalam arti marketingnya di sini kayak belajar tentang how to sell the product mungkin atau service kayak gitu. Jadi lumayan terpapar tentang marketing dari sejak semester kuliah. Pada saat itu gue kalau di semester dulu lumayan yang ambisius sih. Jadi kayak ambisius dalam arti pengen banget tuh lulusnya paling cepat. Nilai bagus, lulus cepat, IPK tinggi, nggak kepleset deh. Kalau balapan motor ya nggak ada kepleset sama sekali. Dan itu lumayan terbukti di semester 1-2. Kalau kuliah tuh ambil SKS-nya kan ada namanya SKS tuh, atau misalkan kayak semacam ibaratnya standarnya gitu untuk kita bisa lulusnya lebih cepat. Jadi ngambil kuliahnya lebih banyak. Itu gue paling tinggi terus tuh. Jadi lu ngejar banget lah ya. Jadi kalau lagi balapan gue paling nomor 1 terus tuh kecepatannya. Oke. Sampai satu titik mulai kenal nama organisasi itu di semester 2-3. Bukannya udah paling cepat, tapi lebih ke kayaknya sesuatu yang cepat belum tentu yang paling baik. Ternyata ada yang lebih baik lagi, seperti kayak involving di dalam dunia organisasi. Itu belajar apa aja tuh yang lo tadi kan, selain dulu belajar tema lain lah, marketing bukan teknik mesin doang, itu mungkin belajar juga tentang leadership ya? Ya, nah di organisasi hidup gue berubah. Jadi di situ dalam arti tuh belajar tentang teknik mungkin berbicara mengenai hard skill, kepintaran, knowledge dan yang lain gitu. Ilmu lah ya, ilmu. Semua yang ilmu. Jadi baca buku, belajar teori, di library, udah deh bisa tuh ujian. Tapi kalau di organisasi waktu itu gue belajar yang namanya soft skill. Jadi kebetulan organisasinya kan ada banyak, mungkin ada basket, ada futsal. Dulu mau basket juga karena kan keren ya, kayak di zaman dulu TV gitu ya, belum ada sosmed, belum mau banget tuh. Jadi di TV semuanya main basket keren. Ternyata ya kan dulu susah ya, yang ikut basket tuh kayak gede-gede badannya. Dulu badan gue gak gitu besar. Jadi ada satu organisasi tuh penalaran tuh sebetulnya kayak soft skill. Jadi organisasi ini nih berbicara mengenai kayak ujung-ujungnya organisasi ini hidup dari program kerja. Jadi ada event atau acara atau pelatihan, training gitu. Jadi masuk di develop jadi trainer. Jadi kayak itu adalah organisasi leadership yang atau misalkan time management. Jadi namanya gue sebut di sini namanya LKMM, latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Jadi gue pikir masuk situ belajar manajemen kayak ekonomi, tapi ternyata manajemen tuh it's all about kayak misalkan how to manage your time. Cara pikir juga nggak sih? How to manage your mindset, how to manage your ibaratnya tuh strength. Jadi everything about management. Jadi gue belajar soal yang pasti di situ yang paling gue inget tuh leadership sama critical thinking. Jadi ditantang, di-challenge untuk selalu berpikir kritis. Nyambung kebetulan sama teknik yang kebiasaan untuk kita harus mikirin, kok kenapa ya pesawat bisa terbang kan gitu. Kok kenapa ya listrik bisa hidup. Jadi secara tanpa sadar hard skill soft skillnya tuh nyambung, tapi bedanya frameworknya bukan belajar ilmu tekniknya, tapi lebih ke ilmu, ya jatuh ilmu kehidupan kali itu. Oke.
Oke, jadi setelah lu belajar hal baru lah ya. Tuh. Karena kan lu statusnya kan kita tadi udah ngobrol-ngobrol dikit, jadi kayak statusnya lu adalah seorang entrepreneurship kan. Tapi dulunya enggak ya kan. Coba lu bisa sharing ke teman-teman, lu dulunya tuh awalnya bukan entrepreneurship terus pindah jadi entrepreneurship tuh coba backgroundnya. Backgroundnya gimana ya? Ya, di organisasi tadi gue dikasih kesempatan buat bikin sesuatu. Oke. Kalau dulu di sekolah mungkin ketua OSIS bikin sesuatu gitu ya. Jadi bikin acara. Zaman belum ada zaman kalau temen-temen tahu ya, kalau sekarang Denny Sumargo tuh terkenal banget ya, dia ya. Dulu kan dia pemain basket. Jadi zaman dia pemain basket terus dia jadi main di film apa gitu. Kategori udah masuk ke artis. Kita sempat bikin acara dulu kayak acara namanya acara eksternal gitu di organisasi gue, terus invite dia sebagai salah satu guest speaker. Tamu. Sama satu lagi tuh kayaknya tuh salah satu dulu pernah Miss Indonesia gitulah. Mantan Miss Indonesia kita invite juga. Nah di situ gue jadi kayak semacam ini ya BPH ya, atau misalkan semacam kayak leadernya yang ngurusin penanggung jawab semuanya juga. Dia di timnya ketua lah, ada ketuanya juga di situ. Jadi gue ngeliat ternyata dalam membangun sebuah program itu kita bergesekan satu sama lain sama teman-teman dan yang lain, dan berpikirnya itu nggak cuman bikin selesai, tapi banyak hal yang harus dipikirkan. Itu jadi cikal bakal atau itu ya kayak semacam modal gue akhirnya berpikir ngedevelop sesuatu tuh seru ya, menarik gitu ya, nge-build sesuatu tuh seru. Meskipun dari dulu gue ada keinginan mau punya bisnis gitu ya, tapi bisnis it's just a business kalau cuma ngomong mau punya bisnis. Tapi waktu akhirnya masuk ke dalam satu wadah, di situ baru di-challenge tuh. Dilatih lah. Ya. Waktu bergesekan ribut gitu sama sesama teman atau tim, gimana tuh waktu itu, dan gue melewatinya dengan ibaratnya penuh perjuangan ya, dan meskipun acaranya berhasil dan pernah ada drama, tapi at least bisa terselesaikan. Itu modal awal. Sampai akhirnya dari situ mulai bertahap ikut semacam kayak magang ya kalau di kampus. Magangnya di dunia marketing. Jadi kayak kalau di kampus tuh ada semacam yang kenalin, teman-teman mungkin tahu yang yang kenalin ke sekolah-sekolah. Ini loh Atma Jaya bagus. Jadi a bit kayak ambasador, tapi gue magang di marketingnya. Jadi gue dikirim ke luar kota, ke sekolah-sekolah, terus kenalin Atma Jaya tuh kayak begini. Iklanin. Terus belajar jadi telemarketer juga. Teleponin, dimarah-marahin juga pernah. Jadi itu first step gue untuk akhirnya berani berhadapan sama orang dan berbicara di depan umum. Oke. Di magang. Sambil di kuliah juga berjalan. Terus tuh di kuliah berjalan dan organisasi juga ikutan. Karena di organisasi diberikan sebuah platform atau kesempatan buat jadi public speaker. Disuruh maju ke depan coba ngomong gitu. Udah gemetar awal-awal. Biasa kalau habis ngomong, pulang-pulang stres. Aduh, tadi gue ngomong apa ya? Ngomongnya salah ya? Iya, ngomongnya salah ya. Padahal itu semua emang wajar dilewatin. Sekarang kalau disuruh ngomong di depan umum 1.000 orang juga bisa ngomong, kelar dari situ tidur. Tadi gue ngomong apa ya? Ada yang salah nggak ya? Itu wajar. Dan akhirnya kalau udah dicobain sekali, itu jadi addiction. Jadi kayak, pengen coba lagi dong gitu ya. Karena kayaknya endorfinnya keluar gitu ya. Jadi ya dari situ sampai akhirnya kuliah berjalan, organisasi juga jalan, terus pernah ikut juga Mary Riana Kampus Ambassador. Gue suka tuh. Tahu ya Mary Riana itu ya? Namanya ya? Sosok yang gue bukan idamkan sosok yang gue contoh lah. Mary Riana itu yang ngebuat gue. Karena lo juga sendiri kesini gitu kan dia. Motivasi banget ke Jerman tuh karena Mary Riana. Gue baca bukunya itu Mary Riana. Dia kayak lebih jauh dari Mary Riana, kan Mary Riana di Singapura gitu ya. Dia ke Jerman. Tapi Mary Riana yang memotivasi gue. Luar biasa ya. Dia kalau ngomong tuh, kalau saya bisa, kamu pasti bisa gitu. Oke, terus. Jadi gara-gara ikut itu yang membuat gue juga kenal sama banyak orang, karena waktu itu untuk ikut. Jadi gue berhasil masuk batch kedua, tapi melewati kegagalan batch 1. Jadi masuk batch 1 dulu, ikut semacam apa ya hitungannya ya, kayak seleksinya gitu. Nggak berhasil. Pada saat itu memang kurang persiapan. Wajar kalau nggak ada persiapan, kadang-kadang gambling. Kalau goal berarti
ya apa ya, bersyukur gitu ya. Tapi kalau enggak ya wajar karena kurang ada persiapan. Jadi pada saat itu oh ya udah nggak apa-apa, coba lagi tahun depan. Nah pada saat coba lagi tahun depan ya puji Tuhannya berhasil. Masuk dari berapa ribu orang keterima kalau nggak salah 60-an doang gitu. Jadi dari sana ketemu yang penting adalah bukan masalah akhirnya bisa ibaratnya kayak eksklusif ya bisa masuk sini, bukan. Tapi first thing yang gue pikirkan pada saat itu adalah dari ribuan orang kalau keterima 60 doang, berarti 59 yang lainnya orang-orang berkualitas, betul dong. Nah gue senang untuk ketemu sama orang-orang berkualitas bisa sharing dan akhirnya bisa tahu gimana cara mereka develop diri mereka, yang akhirnya sampai sekarang yang kalau hidup tuh udah kayak puzzle ya, kita pasang ketemu overview-nya kan. Di situ juga tempat gue ketemu sama tempat dimana salah satu leader gue di tempat kerja yang sebelumnya. Dia sebagai presidennya di batch 1 gitu. Jadi ketemu semuanya nyambung ya sebenarnya. Nyambung tuh semuanya. Jadi banyakan teman-teman gue tuh dari hasil ibaratnya apa ya, kayak experiencing hidup selama ikut sana sini gitu. Kalau tadi kan organisasi soft skill nih, kalau nggak aktivitas soft skill lo. Kalau part time yang lu dapat duit untuk menghidupi lu kuliah, lu lakukan juga nggak? Lakukan. Dulu tuh ada Kaskus. Wih, temen-temen tahu nih Kaskus. Gitu ya. Dulu di Kaskus gue jualan power bank. Oh, jualan sesuatu lah ya. Jualan sesuatu, power bank tuh ya. Sampai gue kalau ngelakuin sesuatu tuh segitu serius ya, sampai orang tuh mikir, William nih power bank berjalan gitu. Kalau gue lewat jualan power bank gitu. Jadi kayak kenalin diri, self brandingnya tuh kah power bank udah kayak perusahaan gue. Oke. Dulu power bank pertama kayak di Indo tuh Vivan tuh mereknya kalau nggak salah ya. Jadi gue jualan itu tuh. Itu kayak jualan pertama lu nih ya? Ya jualan pertama. Biasanya kalau jualan gitu satu laku kan seneng banget ya. Terus akhirnya di referensiin ya udah mau cari power bank ke William sama jualan ini flash disk yang ada karakternya dulu. Bahannya dari karet. Silikon ya. Tahu gue. Tulisannya garansi seumur hidup. Nah, ada nggak teman-teman sekarang garansi seumur hidup nih? Dulu ada. Jadi satu flash disk harganya kurang lupa ya berapa ya. Pokoknya dari situ bisa menghasilkan uang jajan untuk kuliah gitu loh. Oke. Jadi ya dari situ gue lakukan, ternyata merasa bisa dagang ya hitungannya ya. Suka gitu lah ya, ada interest gitu. untuk Ada dagang. interest untuk kayak dagang atau menghasilkan sesuatu. Okay. Nah dari situ singkat cerita, namanya dagang sebuah barang kadang-kadang ada high and low lah. Jadi pada saat udah mulai turun karena kompetisinya mulai banyak, nggak sengaja juga ketemu mentor yang dia itu di bagian insurance gitu. Jadi gue pernah ikut insurance juga, dimana sambil kuliah gue part time insurance tuh. Kalau insurance teman-teman biasanya tuh selalu ada pelatihannya dan free pelatihannya. Soft skill ya lebih. Soft skill itu sebenarnya lebih kayak gini, soft skill dan product knowledge. Jadi satu sisi ada kelas buat soft skill, ada product knowledge juga. Jadi gue ikutin semuanya every Saturday, setiap hari Sabtu. Gitu. Jadi setiap hari Sabtu paginya dibanding gue jalan-jalan atau kemana, jam 8 pagi gue udah training aja tuh. Belajar sampai jam 3 sore. Sisanya baru jalan-jalan mungkin sama teman atau gimana. Oke. Itu modalnya sampai bisa ngomong nih di depan teman-teman di kamera sekarang adalah karena ya selama itu gue coba develop diri terus aja. Jadi kalau ada waktu develop diri. Betul. Itu kayak pesan iklan gitu rasanya. Gitu. Oke. Berarti lu ada interest yang bertumbuh selama lu kuliah di Atmajaya, walaupun kuliah teknik mesin, tapi yang bertumbuh tuh di luar teknik mesin lah ya pokoknya. Betul. Nah, terus lu setelah lulus teknik mesin tuh lu apa? Kerjaan pertama lu tuh apa? Employee atau langsung dagang gitu? Langsung entrepreneurship? Kerjaan pertama? Lulus kuliah? Jadi tuh sebelum pada saat lagi skripsi atau tesis di akhir-akhir tuh gue ikut, jadi temen gue yang sekarang mungkin teman-teman juga udah pada lihat di YouTube, dia jadi udah YouTuber sekarang. Kayak temen lu nih ya? Iya, dia udah jadi YouTuber. Dulunya tuh sebelum dia jadi YouTuber dia bikin agency, digital marketing agency juga. Jadi dia bikin khusus buat
konten sosial media, bikin website itu dia berpartner kan soalnya sama IT guy juga lah ibaratnya. Nah jadi gue ikut, ibaratnya awalnya tuh gue kayak magang aja deh gitu sambil kuliah. Jadi gue jadi kayak account eksekutifnya. Account eksekutif itu lebih ke jualan produknya, servisnya dia, sekaligus bikin konten juga. Jadi gue bikin konten kayak semacam kalau zaman sekarang tuh kayak dagelannya atau misalkan sekarang tuh yang keren kan udah Creative Fox, Vocative gitu ya. Kalau dulu tuh ada Invia namanya, yang kayak Invia Fact, Invia Travel, itu dia ada banyak. Nah, gue tuh bikin semacam yang kayak gitu, namanya Nanon Arts gitu. Itu agensinya dia. Jadi gue bikin konten, belajar Photoshop. Dulu sama temen gue ini, dia cuma ngasih buku gitu ya, nih belajar Photoshop gitu. Jadi gue belajar dari buku tuh Photoshop. Jadi bikin konten sekaligus desain juga, sampai akhirnya itu berlangsung 6 bulan. Terus gue memutuskan untuk stop kerja itu karena harus selesai skripsi, karena lumayan agak susah nih skripsinya. Jadi gue coba lanjutin skripsinya, berhasil kan di 2015 akhir. 2016 udah gak kerja juga, jadi 2016 itu gue start bikin bisnis kaos. Kaosnya tapi tulisan quote positif gitu. Quote positif yang memang agak ada Christianity-nya juga lah. Jadi emang terinspirasi dari Hillsong. Karena Hillsong mau datang ke Indonesia, mau konser, tiketnya mahal gitu. Jadi gue berpikir open PO aja kaosnya. Jadi gitu. lo kayak ada ide untuk jual kaos karena ada opportunity si Hillsong mau masuk mau datang, terus gue mau ikut Hillsong, bukan mau masuk Indonesia, dia mau konser di Indonesia. Tiket konsernya gue mahal, dalam arti pada saat itu mahal. Jadi gue perlu menghasilkan dari mana dong? Gue bikin PO baju. Jadi tuh mulai awalnya tuh lu jual baju tuh karena ini dulu. Karena ini benar, karena nama bajunya nama bisnisnya adalah Fate Side. Tapi setelah Hillsong itu konser dan sebagainya lu malah lanjut terus nih. Lanjut terus karena at that time kita PO, tapi ya by grace ya, kayak tiba-tiba dari berkat Tuhan pesanannya banyak banget. Banyaknya banyak banget. Jadi dan orang berani untuk bayar duluan lagi, padahal bajunya juga belum ada. Jadi kita kayak dikasih kepercayaan gitu untuk bikin baju. Akhirnya ya kita bikin kaos, kita sablon. Itu dulu desainnya cuma ada 3. Salah satu yang terkenal tuh ya biasa ya, Intrust, In God We Trust gitu. Ya kan? Pokoknya kata-kata positif tuh kayak gitu. Nah akhirnya kita bisa nonton, kita tuh dalam arti gue berdua soalnya sama partner gue, temen deket gue yang sekarang ini. Jadi kita jalanin itu berlangsung 4 tahun sih, jalan terus sampai 2000. Jadi lulus kuliah tuh 4 tahun bisnis? Enggak, bisnis itu jalan terus jalan. Sampai akhirnya gue dapat kerjaan itu jualan ini sebagai business development di point of sale. Point of sale tuh POS company. Jadi tuh mungkin teman-teman tahu kayak kasir berbasis digital yang udah pakai tab. Mungkin di Jerman udah lebih canggih lagi ya. Kalau di Indonesia itu kasirnya pakai iPad atau pakai Android. Itu yang di kafe-kafe. Nah, jadi tinggal tap gitu, jadi tahu tuh owner-nya. Bisnis gue udah laku berapa ya penjualan. Kayaknya lebih keren di Indonesia deh. Lebih keren. Soalnya kalau di Jerman kurang digitalnya, kurang semaju Indonesia. Iya. Lanjut. Nah, ya. Itu kerjaan itu ujungnya ada basis digital kan. Jadi kebetulan suka jualan, jadi coba masuk situ. Di situ gue dapat bekal buat akhirnya melihat ada opportunity di dunia a bit digital tuh yang gue belajar konten. Ya udah, gue juga suka digital, jadi ke POS itu pada saat itu dapat opportunity. Jadi ya coba masuk di situ. Terus karena dulu di Insure selalu canvassing atau misalkan door to door, jadi punya mental untuk bisa jualan. Di sini gue jadi lumayan agak nggak kesulitan pekerjaannya. Jadi kayak bisa ke restoran, sebelahnya restoran, terus datang untuk ketemu manajer, terus ngomong kayak jualan kayak gitu. Nah itu udah nggak takut lagi tuh, karena udah dilatih dari zaman kuliah ngomong depan umum. Akhirnya training juga, jadi kebentuk tuh. Gitu. Nah kalau ditanya kerjanya kok nggak ada tekniknya dulu. Baru gue mau nanya nih, lo
kuliah teknik mesin, pernah nggak sih kayak mencoba terjun ke dunia teknik mesin? Iya, jadi tuh kebetulan kan gue ini apa namanya dosen pembimbing gue dekan gitu ya. Oke. Dan dia lumayan punya, kalau dekan tuh biasanya ada network untuk ibaratnya mau coba nggak kerja di sini gitu kan. Kalau Atma Jaya kan ada kenalan, ibaratnya tuh network ke company itu lumayan deket programnya. Jadi gue waktu itu sempat kayak mau coba nggak ke Honda atau misalkan Kerja maksudnya? Astra gitu. Kerja. Kerja. Oke. Waktu itu gue mikir nggak deh gitu, karena gue waktu sebelum lulus pernah kerja praktek di pabrik itu. Ternyata yang gue mau dari dulu adalah kayak mau bikin sesuatu gitu, tapi gue pikir gue kebanyakan nonton YouTube kali ya dulu ya. Jadi apa namanya, kirain tuh kerjanya kayak di kantor di Edge Quarter gitu loh, di office building. Oke. Dulu keren soalnya office building, pakai baju rapi, terus di Sudirman jalan-jalan kan gitu ya. Iya. Ekspektasinya segitu. Oke, Meskipun oke. kalau sekarang pakai kemejanya udah jarang ya, karena udah kaos kayak gini doang terus nih. Jadi ya kirain seperti itu, tapi ternyata di daerah misalkan ke luar Jakarta. Biasanya kalau pabrik harus di luar Jakarta. Nah di situ terus gue udah pernah apa namanya kerja praktek juga di luar Jakarta. Jadi kurang ini ya, kurang dapet feel atau passionnya juga sih. Karena biasanya mesin itu udah pasti nyala terus. Jadi kita datang sebagai controlling juga, atau misalkan ngebikin sesuatu tapi memang di area yang lebih outdoor kayak gitu. Jadi bukan gak suka, tapi lebih ke mungkin karena nggak ibaratnya tuh lumayan agak sensitif juga sama udara yang ibaratnya tuh ada udara itu kan ada asapnya, atau misalkan kan ada bekas dari produksinya. Nah itu lebih bikin jadi sensitif Lu alergi ya? alerginya gitu. Ada Jadi chemical di betul, nah udara gitu ya, yang lu nggak cocok lah ya. Mesti benar. cek kesehatan diri lo. Dan itu gue baru tahu saat kerja praktek itu, sehingga kayaknya memang makanya dari dulu sukanya sama yang clean, atau misalkan di perkantoran. Ini menurut gue penting banget, kayak ini tema yang selalu gue bawain juga di video-video gue sebelumnya. Kalau yang terpenting tuh sebenarnya bukan nilai atau bukan lulus tercepat, tapi lebih harus ngebanyakin pengalaman di organisasi atau pengalaman di kerja praktek. Karena kayak lu gini ya, lu kerja praktek nyoba di bidang lo nih, teknik mesin kan, ternyata kok nggak sesuai ekspektasi lu gitu kan, kok nggak sesuai sama yang gue pengen selama ini. Malah yang sesuai itu malah lebih yang dimana lu aktif soft skillnya, maksudnya aktif di organisasi, yang lu dibekali dengan soft skill atau interest lain yang malah jadi lebih cocok sama lu gitu kan. Betul. Jadi ini bekal banget sih. Jadi buat kalian yang masih kuliah, please banyakin aktivitas di luar teori lu kuliah. Jadi lebih aktif di luar lah, maksudnya Ya. organisasi atau kerja praktek tuh penting banget. At least ya harus coba dulu sih. Ketimbang langsung asumsi atau lihat teman dia nggak cocok ya kita ikut-ikutan. Karena gue sendiri juga coba turun langsung ke lapangannya, ternyata baru tahu puzzle-nya nggak cocok nih, jadi cari lagi yang lain gitu. Mantap. Kurang lebih gitu. Jadi ya kerjaan dari tadi lanjut sedikit tuh dari yang 2016 di situ 6 bulan doang, karena a bit ada problem gitu ya di internal kantornya, karena kan itu startup ya. Kadang-kadang kita nggak tahu startup itu umurnya berapa panjang. Setelah keluar dari situ 2016 2017 kali ketiganya ya akhirnya bikin usaha lagi yang basisnya agak digital atau ada startupan gitu ibaratnya. Startup ya? Iya, namanya Sobat Karir. Oh, oke. Tentang apa tuh? Itu kenapa dulu tuh kepikirannya, kebetulan punya adik itu suka main game. Jadi dan gue juga pernah tercemplung di dunia itu Gaming. organisasi itu juga, gaming juga pernah. Dan gue terinspirasi untuk bikin satu platform yang ibaratnya kita bisa tahu nih leadership atau soft skill temen-temen tuh di level berapa. Jadi kalau kita ketemu, idealnya berpikir kayak gue udah leadershipnya level 5 nih, habis unlock ini gue juga mau nih. Jadi dia bisa development your skill itu tuh di dalam apps gitu loh. Dia tahu ada visi, ada kayak gamificationnya. Jadi tahu gue harus selesaiin latihan apa supaya gue bisa levelnya segini gitu. Itu lo yang nyiptain tuh? Ya, awalnya idenya seperti itu. Oke. Dari gue. Terus gue ajak orang-orang yang misalkan IT-nya ini. Jadi kan bukan yang kayak tiba-tiba dapat investor ya, tapi ajak dulu cari solid timnya. Itu tipsnya ya kalau mau bikin startup, cari ya, solid timnya dulu. Yeah. Jangan duitnya dulu, duit gampang dicari. Okay. Tapi
partner susah dicari kan. Jadi gue coba cari solid timnya dulu. Dan pada saat itu kekumpul ya, kayak kita lumayan banyak karena dulu belum tahu formula bikin bisnis startup tuh kayak gimana. Kebetulan dulu gue ada 2 IT guy, 2 orang, terus ada 2 tim juga yang jadi divisinya tuh ada kayak gue shift yang banyak gitu, karena dulu backgroundnya mungkin organisasi ya, jadi tahu bikin divisi-divisinya apa aja, sampai akhirnya totalnya ada 7 orang dengan kapasitasnya beda-beda. Dan akhirnya waktu kita coba bikin dari Januari gitu, lumayan ikut apa ya, lomba-lomba kompetisi yang bikin bisnis model, terus gitu, terus puji Tuhannya kita menang nih. Juara 1 dari BCA Socialpreneurship pada saat itu. Jadi kategorinya kena Socialpreneurship pada saat itu. Jadi kayak oh ternyata bisa nih. Dapat ini juga, dapat hadiah kan, dapat uang tunai juga pada saat itu. Dan kita waktu itu lawannya kayak satu dari lupa ya dari universitas mana, tapi at least dari situ kita ngerasa kayak oh dapat afirmasi nih, berarti makin semangat lah ya. Makin semangat dan kayaknya bisa. Sampai satu titik kita jalanin, ternyata the problem itu adalah ya mungkin banyak hal yang harus kita lebih matang lagi lah. Kita harus kayak mengetahui sebenarnya ini menjawab apa kebutuhan sosial apa enggak, atau jangan itu too early lah untuk masuk market. Dan ternyata yang paling selalu berhadapan kalau lagi bisnis adalah partner kita ternyata punya kebutuhan lebih, sehingga dia harus kerja juga. Jadi prioritinya berubah di tengah jalan gitu. Pada saat prioritas berubah, kita nggak bisa maju bareng terus. Udah beda misi visinya gitu. Betul. Kadang-kadang prioritas partner itu kan penting ya, untuk kita tahu kalau lagi belum sesuai schedule apa yang harus kita lakukan. Pas gue bubar, lo masuk ke satu perusahaan kerja sama teman. Kerja sama yang dulu leadernya di batch 1 Meridiana. Nah, nama kantornya Mediatex tuh. Oke. Disitulah karir digital marketer yang berhubungan sama advertising digital dan influencers marketing tuh di situ. Selama 5 tahun. Lo kerja di Mediatex selama 5 tahun. Iya, dari 2017 akhir sampai 2022. Dan itu title lo udah jadi digital marketer. Betul. Jadi digital marketer. Profesi lo digital marketer lah ya. Benar. Modalnya adalah dulu tuh yang gue belajar waktu masih skripsi kan, dari situ terus akhirnya temen gue ini yang memang dulu ada kantor itu, karena dia ada kerjasama juga, bukan kerjasama, sudah berpartner sama Google, Facebook gitu. Jadi gue juga mau dapat certified-nya dan akhirnya tercemplung dan coba ambil keputusan di sana. Lewat kantor tersebut lu bisa mendapatkan sesuatu, yaitu contohnya juga sertifikat si Google dan Facebook yang lu butuhkan sebagai digital marketer ya. Betul. Oke. Kita lanjut lagi di part kedua nanti. Bye-bye.